Halo smart people dimanapun berada. Apa kabar? Semoga teman-teman kabarnya selalu baik ya. Oke, untuk teman-teman selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam. Saya ucapkan untuk teman-teman yang nantinya akan menyaksikan program tayangan Street Justice di Smart People YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi firman Tuhan, sedikit mengajarkan, berbagi kesaksian juga, bagaimana Tuhan itu selalu punya cara untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita, untuk menasihatkan kita teman-teman. Jadi pada kali ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 21 ayat 2 yang berbunyi, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Oke, sekali lagi ya, saya pertegas. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi firman Tuhan ini saya dapatkan ketika malam, satu hari sebelum saya dikasih kesempatan untuk mengisi Street Justice. Saya itu mencari rema apa yang akan saya sampaikan. Karena seperti yang saya ketahui bahwa teman-teman semua yang pernah mengisi acara di program Street Justice ini adalah teman-teman yang membagikan pengalamannya, membagikan pengajaran tentang apa yang dia alami secara spiritual bersama Tuhan. Nah, waktu itu saya sempat berdiam diri sebentar, tanya Tuhan, apa yang mau saya bagikan? Ketika saya mau membuka firman Tuhan, ya kita ketahuilah itu adalah Al-HP di handphone kita. Saya buka tanpa panjang berlama-lama lagi. Ketika saya buka handphone saya, otomatis handphone saya ini langsung mengarah ke Amsal pasal 21 tadi. Saya baca, saya cuma dapat 3 poin. Di mana nantinya 3 poin tersebut ada ayatnya masing-masing. Tetapi ayat tersebut mengajarkan saya, menegur saya juga secara pribadi. Bahwa setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Seringkali ketika kita mengikuti Tuhan, kita itu sudah merasa diri kita sempurna. Apalagi kalau kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sudah melakukan pelayanan, sudah melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan, sudah pokoknya kita lakukan yang terbaik lah, hal-hal yang baik. Nah, teman-teman mungkin pernah terbersit di hati teman-teman bahwa ketika kita sudah melakukan semuanya tersebut, anggaplah kita sudah melakukan semua hukum-hukum Tuhan tadi, lakukan apa yang Tuhan mau, pasti kita tuh selalu merasa bahwa diri kita ini sudah benar gitu, menganggap bahwa kita ini sudah melakukan yang terbaik. Tetapi ingat teman-teman, ada kalimat di ayat yang terakhir tadi, di Amsal 21 ayat 2, yang di pasal B-nya mungkin, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, kata Tuhanlah yang menguji hati tadi, itu sering kita tidak ketahui, bahwa kadang bahwa kita ini sudah berbuat yang terbaik, tetapi ternyata itu belum cukup, kata Tuhan. Tuhan pinginnya kamu lebih dan lebih melakukan sesuatu yang baik. Bahwa janganlah kita itu merasa bahwa kita ini sudah memberikan yang terbaik, tetapi apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Saya sering seperti itu. Apalagi di akhir-akhir ini saya juga mengalami yang namanya teguran. Jadi saya tuh merasa bahwa diri saya sudah baik, sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan,
sudah paling, kalau saya rasa saya sudah memberikan semuanya Tuhan dalam pelayanan. Tetapi ketika teguran itu datang, ketika koreksi itu datang, Tuhan itu yang menilai hatimu. Tuhan itu yang menilai posisi hatimu di mana. Kalau kamu meresponi teguran tersebut dengan baik, kamu meresponi teguran tersebut dengan lapang dada, artinya kamu lulus. Kalau saya katakan lulus dalam artian kamu lulus meresponi apa yang Tuhan mau. Artinya kamu mengakui bahwa kekurangan dirimu itu banyak. Kamu mengakui bahwa dirimu itu masih perlu banyak belajar. Jadi teman-teman, yuk, buat teman-teman yang merasakan seperti yang saya rasakan, atau teman-teman yang sudah merasakan bahwa sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan sesuatu yang benar dan lurus menurut teman-teman. Tetapi ketika teman-teman ditegur, tapi ketika Tuhan uji teman-teman dengan ujian, di situ posisi hati teman-teman ditanyakan, apakah teman-teman masih mau terpaut dengan Tuhan? Apakah teman-teman masih mau melakukan kehendak Tuhan ketika mendapat teguran? Apakah teman-teman langsung meresponi dan memperbaikinya? Atau teman-teman malah melawan? Nah, jadi hati-hati dengan hati kita teman-teman. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, kita sudah merasa baik, tapi ternyata belum baik. Nah, seringkali kita itu menganggap bahwa kita ini sudah melakukan yang terbaik. Sudah memberikan yang, saya ulangi lagi, memberikan yang the best buat Tuhan, memberikan yang the best buat sekitar, memberikan yang terbaik buat di mana kita berada. Tapi pada kenyataannya, itu membuat kita menjadi, kalau boleh saya katakan, sebenarnya ini ada korelasinya dengan Amsal 21 tadi, yang dimana itu ayat 2, saya dapatkan Amsal 21 ayat 5, dimana itu berbunyi, si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Nah, kalau saya hubungkan dengan ayat 2, seringkali kita itu sudah memberikan yang terbaik, menganggap bahwa kita ini sudah saya katakan tadi kan, sudah habis-habisan buat Tuhan. Tetapi apa yang kita pikirkan, yang kita sangka lurus, kita baik, ketika kita stuck dengan hal tersebut, itu akan menjadikan kita pemalas, yang dimana semakin banyak keinginan yang kamu inginkan, itu membuat kamu semakin malas untuk bekerja. Dan itu juga saya alami teman-teman. Saya pribadi, ketika saya terjun di dalam pekerjaan, dulunya saya itu selalu belajar bagaimana mengupgrade diri. Tetapi ketika saya sudah selesai dengan apa yang saya inginkan, itu membuat saya merasa saya sudah bisa semuanya. Ternyata banyak yang belum saya bisa teman-teman. Karena keinginan yang membuat saya itu merasa bisa tadi, saya merasa cukup, itu membuat saya malas belajar. Begitu juga dengan pelayanan. Saya sekarang terjun di pelayanan. Saya melayani karena dulu saya merasa sebagai pelayanan itu harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya belajar memberikan yang terbaik dengan Tuhan. Saya belajar untuk memberikan semuanya untuk Tuhan. Tapi ketika saya sudah merasa cukup, bahwa saya sudah merasa benar, saya merasa lurus dengan apa yang saya lakukan, timbullah kemalasan tadi. Karena banyaknya keinginan saya inginkan ke Tuhan. Kenapa? Karena sudah merasa melakukan yang terbaik tadi, akhirnya membuat saya malas. Mungkin teman-teman yang mengalami hal seperti saya,
Yuk teman-teman, sama-sama kita berubah, sama-sama kita perbaiki diri kita, bahwa kurangi keinginan kita. Banyaklah untuk belajar, banyaklah untuk upgrade diri. Jangan malas dan jangan enggan bekerja. Walaupun rasanya susah teman-teman. Apalagi ketika posisi dari rasa malas tersebut semakin dipupuk, semakin lama kita pupuk, itu membuat kita itu rasanya semakin, kalau boleh saya katakan, karena kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang, itu membuat kita susah bangkit. Tetapi bagaimanapun juga kita harus bangkit. Saya juga memposisikan diri saya. Ketika saya banyak melakukan kesalahan, saya berusaha teman-teman, walaupun itu gak enak. Tapi Tuhan tolong kasih saya kesempatan Tuhan. Saya mau belajar sebisa-bisanya Tuhan, tolong. Supaya saya jangan luput, supaya saya jangan jatuh terlalu jauh Tuhan. Ini teman-teman, yuk kita disadarkan dengan firman Tuhan ini bahwa di Amsal 21 ayat 25 berbunyi, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Sekali lagi, jangan merasa kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan jangan pernah merasa apa yang kita lakukan tadi itu sudah membuat kita benar di hadapan Tuhan. Tidak teman-teman, karena justru dari situlah muncul banyaknya keinginan kita yang membuat kita malas dan membuat kita susah untuk mengupgrade diri, susah untuk menerima masukan orang ketika teguran datang. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membagikan bahwa kita belajar bagaimana kita itu jangan merasa paling benar, dan kita belajar untuk menjadi seseorang yang jangan terlalu banyak keinginan. Belajarlah untuk orang yang bukan saya katakan biasa-biasa saja, tidak, tapi belajarlah untuk orang yang selalu mengikuti arusnya Tuhan gitu. Dimana mengikut Tuhan itu tidak ada yang datar-datar saja, selalu ada yang namanya gejolak, naik atau turun. Tetapi di situ juga hatimu diuji. Apakah kamu tetap berharap dengan Tuhan, atau kamu malah mengandalkan dirimu tadi, yang berujung menimbulkan yang namanya kamu sudah merasa dirimu benar dan merasa banyaknya keinginanmu tadi membuat kamu jadinya tambah malas. Karena tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Di Amsal 21 ayat 30 mengatakan bahwa tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Artinya, kita jangan merasa diri kita benar. Ketika diberkati sedikit, kita sudah merasa kaya. Ketika diberikan Tuhan sesuatu pengertian, kita sudah merasa bisa. Ketika dibukakan oleh sesuatu yang baru oleh Tuhan, kita selalu merasa cukup. Belajar teman-teman untuk gali dan gali. Jangan merasa hebat dan jangan merasa dirimu bisa, padahal kamu belum bisa apa-apa dan banyak yang harus kamu pelajari. Di sini cuma saya katakan bahwa tidak ada hikmat dan tidak ada pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Artinya semua yang kita dapatkan tadi itu semuanya dari Tuhan. Artinya kembali lagi ke Tuhan. Ketika kamu mendapat kekayaan, ketika kamu mendapat pengertian, mendapat kepintaran, mendapat hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, tetap balik ke Tuhan.
tetap berusaha menyerahkan semuanya ke Tuhan. Tetap berusaha untuk kembali. Dan harus. Semuanya harus ke Tuhan. Dimana kita harus berusaha sebaik mungkin. Percaya kepada Tuhan. Bahwa mencari hikmat, mencari pengertian, mencari semuanya. Itu hanya memprioritaskan yang namanya mencari Tuhan, mencari hikmat Tuhan. Jadi saya tekankan sekali lagi, yuk teman-teman, kita belajar. Jangan menjadi orang yang merasa dirinya lurus, merasa dirinya benar. Padahal kita masih belum tepat di hadapan Tuhan. Dan jangan terlalu banyak keinginan yang membuat kita tuh jadinya malas dan kita terbuai dengan keinginan tadi. Yang membuat kita selalu di atas awan-awan, selalu berpikir yang sesuatu yang belum pernah kita capai, teman-teman. Padahal kita harus bekerja, kita harus berusaha menggapai itu. Dan jangan dengan angan-angan tadi, dengan banyaknya keinginan tadi membuat kita tuh malas. Dan terakhir, saya ingin katakan di sini bahwa, yuk kita balik ke Tuhan. Apapun permasalahan kita, apapun yang kita hadapi, walaupun kita bisa, kita tahu. Ketika dalam masalah pun kita sudah tahu jalan keluar, tetap kita berharap dengan Tuhan. Minta hikmat dan pengertian, minta pertimbangan dari Tuhan. Karena semuanya tidak ada yang dapat menandingi Tuhan. Artinya Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita harus bersandar dengan Tuhan sepenuhnya. Jadi pada akhir kata, yuk teman-teman, apapun posisi kita pada saat ini, tetap kembali ke Tuhan. Tetap jadikan Tuhan itu sebagai kunci utama dalam kehidupan kita. Dan jangan bersandar dengan kekuatan sendiri dan pengertian sendiri. Ya teman-teman, jadi itu yang bisa saya sharekan di Street Justice pada kali ini. Jadi saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.